Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini izin perkenalkan saya Muhammad Zidan Akbar dengan NIM 57. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi keselamatan dan kesehatan laboratorium. Yang pertama, apa itu K3? K3 merupakan sebuah sistem yang dimana bertujuan untuk menjaga keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja di tempat kerja, serta melindungi lingkungan sekitar dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh aktivitas pekerjaan. Ketiga ini biasanya digunakan pada bidang industri, pertambangan, maupun laboratorium. Kemudian ketiga laboratorium. Ketiga laboratorium merupakan sebuah upaya dalam menjaga keselamatan, kesehatan, dan keamanan dalam bekerja di laboratorium guna mencegah kecelakaan dan dampak buruk bagi manusia maupun lingkungan. Dampak buruk yang bisa ditimbulkan dalam laboratorium bisa berasal dari kecelakaan kerja, kemudian dari zat berbahaya, kemudian bahan kimia berbahaya, dan lain-lain. Kemudian, tujuan dari ketiga laboratorium. Ketiga laboratorium bertujuan untuk menciptakan keadaan di mana suasana yang nyaman dan aman bagi para pekerjanya. Selain itu, ketiga juga menciptakan sebuah sistem keselamatan dengan menggabungkan unsur manajemen, tenaga kerja, dan kondisi lingkungan kerja yang terintegritas sehingga para pekerja laboratorium dapat melakukan pekerjaan mereka dengan efisien tanpa ada rasa takut dalam ter- ketika terjadi sebuah kecelakaan kerja. Kemudian prosedur K3 laboratorium. Yang pertama adalah menggunakan APD, di mana penggunaan alat pelindung diri yang berguna untuk melindungi tubuh dari paparan benda. Kemudian di samping ada gambar dari APD, paket lengkap APD. Yang pertama ada hazmat. Hazmat ini merupakan sebuah jas atau alat pelindung tubuh secara keseluruhan yang berguna untuk melindungi kulit dari paparan atau dari percikan dari bisa itu zat berbahaya, kemudian bisa saja dari percikan-percikan dari alat yang pecah. Kemudian ada sarung tangan melindungi tangan dari paparan atau percikan juga dari zat berbahaya maupun zat kimia berbahaya ketika terjadi kecelakaan kerja. Kemudian face shield itu berguna untuk melindungi area wajah, baik kulit maupun wajah, muka itu dilindungi oleh face shield dari percikan atau paparan dari zat kimia berbahaya. Kemudian surgical mask atau masker, masker mulut ini berguna untuk melindungi hidung atau mulut ketika menghirup udara yang terpapar dari zat berbahaya, sehingga para praktikan atau pekerja di laboratorium bisa terjaga ketika mereka ketika mereka bekerja, bisa merasa aman gitu ketika. Kemudian ada shoe cover atau alat pelindung kaki ini berguna untuk melindungi kaki ketika terjadi ke kecelakaan kerja seperti tumpahnya zat berbahaya atau jatuhnya alat laboratorium yang berbahan kaca agar kaki tidak agar kaki aman dari pecahan dan percikan tersebut. Kemudian hair atau scalp itu merupakan alat pelindung rambut di mana berguna untuk menjaga alat dan keadaan dan laboratorium itu steril dari rambut yang jatuh. Kemudian prosedur yang kedua adalah pemakaian dan penyimpanan bahan kimia beracun. Pengambilan bahan kimia beracun dilakukan dengan menggunakan alat yang sesuai dengan fungsinya. Penyimpanan bahan kimia berbahaya berguna untuk mengurangi risiko terpapar kandungan bahan kimia berbahaya. Untuk pemakaian dan penyimpanan ini biasanya tergantung pada jenis atau sifat zat yang digunakan dalam praktikum. Seperti kalau asam, biasanya itu kalau untuk cairan asam disimpan pada namanya lemari khusus, lemari asam. Kemudian eh, seperti atau yang lain juga penyimpanan bahan yang lain seperti padat itu disimpan di ruangan tersendiri. Eh, Kemudian ada botol juga untuk menyimpan cairan-cairan tertentu. Kemudian prosedur yang ketiga adalah pembuangan limbah. Dengan banyaknya zat kimia berbahaya yang digunakan dalam laboratorium, pastinya dalam pengolahan limbahnya pun
digunakan khusus. Dilakukan beberapa prosedur pembuangan limbah dari laboratorium yang dimana tidak asal membuang langsung ke lingkungan sehingga tidak membahayakan lingkungan sekitar. Kemudian prosedur yang ketiga adalah peralatan yang memadai dalam praktikum untuk mendukung praktikum yang lancar dan aman. Perlunya adanya alat laboratorium yang sesuai kegunaannya dan dalam penggunaan itu digunakan dengan hati-hati. Kemudian selanjutnya adalah simbol-simbol ketiga laboratorium. Simbol-simbol dalam ketiga digunakan untuk menandakan suatu zat atau bahan kimia tersebut. Kemudian selanjutnya ada di sini ada simbol-simbol bahan kimia yang dimana yang pertama itu ada gambar api, api menyala atau ini menandakan bahwa jika ada sebuah zat yang diberi simbol ini berarti itu bersifat flammable atau mudah terbakar, di mana bahan kimia ini menunjukkan bahwa bahan tersebut bersifat mudah terbakar. Di untuk sifat flammable itu sendiri dibagi menjadi dua, yang dimana ada extremely flammable dan ada juga highly flammable. Yang dimana extremely flammable ini merupakan sebuah tingkatan di mana bahan tersebut amat sangat mudah terbakar. Untuk extreme flammable ini memiliki titik nyala di suhu 0 derajat Celcius dan titik didih pada suhu 35 derajat Celcius. Kemudian untuk highly flammable merupakan bahan yang sangat mudah terbakar. Untuk bahan dengan label highly mudah terbakar. Kemudian untuk yang kedua itu adalah gambar simbol tengkorak. Ini menunjukkan bahwa bahan tersebut bersifat toksik atau beracun. Simbol simbol ini menunjukkan bahwa bahan tersebut beracun. Keracunan yang bisa diakibatkan bahan kimia tersebut bisa bersifat akut dan kronis, bahkan bisa menyebabkan kematian pada konsentrasi tinggi. Kemudian yang selanjutnya ada simbol bulat dengan api-api itu mensimbolkan bahwa bahan tersebut bersifat oxidizing atau mudah teroksidasi. Bahan simbol yang diberikan itu bersifat mudah menguap dan mudah terbakar melalui proses oksidasi. Penyebab terjadinya kebakaran mulai terjadi akibat reaksi bahan kimia tersebut dengan udara yang panas, percikan api atau karena reaksi dengan bahan-bahan yang bersifat reduktor. Kemudian selanjutnya gambar silang itu menunjukkan bahwa bahan tersebut bersifat harmful irritant atau bahaya iritasi. Eh, Kemudian selanjutnya adalah simbol percikan ledakan itu menyimbolkan bahwa bahan tersebut bersifat eksplosif atau mudah meledak. Ledakan pada bahan tersebut bisa terjadi karena beberapa penyebab, misalnya karena benturan, pemanasan, pukulan, gesekan, atau reaksi dengan bahan kimia lain. Ledakan pada bahan kimia dengan simbol ini kadangkali dapat terjadi meski dalam kondisi tanpa oksigen. Kemudian simbol yang selanjutnya adalah simbol ikan dan pepohonan mati, yaitu menunjukkan bahwa bahan tersebut bisa bersifat dangerous for environmental atau berbahaya bagi lingkungan. Simbol ini apa bersifat bahan yang bersifat ini apabila dilepaskan langsung ke lingkungan tanpa diolah tersebut, diolah terlebih dahulu baik itu ke tanah, udara, perairan atau ke mikroorganisme dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Kemudian adalah simbol simbol selanjutnya adalah simbol tangan yang terkena cairan itu menyimbolkan bahwa bahan tersebut bersifat korosif atau dapat merusak jaringan hidup. Karakteristik bahan dengan sifat ini umumnya dapat dilihat melalui tingkat keasamannya. pH dari bahan bersifat korosif biasanya berada pada kisaran 2 hingga 11,5. Beberapa contoh bahan dengan simbol ini misalnya belerang oksida dan klor. Kemudian
Eh, Simbol selanjutnya adalah simbol yang menandakan itu bersifat bahwa bahan tersebut bersifat berbahaya bagi biologi, berbahaya biologi. Kemudian yang simbol selanjutnya itu menandakan radioaktif bahwa bahan tersebut bersifat radioaktif atau berbahaya bagi tubuh ketika terkena dapat merusak sel jaringan hingga mutasi. Mungkin sekian presentasi materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.